Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih buat tim PPW yang luar biasa. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian penyembahannya ya. Kita mulai saja, waktunya sangat singkat dan saya butuh waktu yang cukup panjang ya. Bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita dengan hikmat God wisdom, ya, hikmat yang dari Tuhan dan juga hikmat yang dari manusia. Kita dengan cepat akan belajar hikmat yang dari Tuhan akan membawa damai sejahtera, membawa kelimpahan, ada ucapan syukur, ada kelimpahan, dan semua, firman Tuhan kan semua yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Namun sebaliknya kalau kita dengan berjalan dengan hikmat dari manusia, maka hati kita akan mengeras dan membuat roh kita pelan-pelan akan menjadi padam. Dan berpikir mencari jalan yang paling gampang, yang paling mudah. Dia cari jalan pintas dan muncullah keserakahan, muncul pengkhianatan dan kehancuran dalam hubungan, dalam keluarga, keturunan, bahkan keamanan. Nah, apa yang menyebabkan semua itu? Sampai orang mengalami hal-hal yang tidak baik, tidak lain tidak bukan adalah satu kesalahan seorang pemimpin besar ketika dia memilih untuk memakai hikmat yang daripada manusia. Saya sudah gambarkan bahwa hikmat sebelum Salomo bertemu dengan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang kelima. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Salomo. Salomo engkau mau minta apa? Salomo minta hikmat dan pengertian. Hati Tuhan begitu bergelora, sukacita. Tapi kita mau belajar lagi. Ternyata di 1 sampai ayat 1 sampai 4 itu ternyata Salomo sebelum mengalami suatu jamahan Tuhan yang luar biasa, dia sudah memakai hikmatnya sendiri, yaitu memilih jalan keluar kehidupan untuk tidak bertempur, tidak berperang, untuk menyelesaikan masalah dengan cara pemikiran sendiri, dengan cara mengawini anak-anak raja-raja sekitarnya, Raja Firaun anaknya, orang Het, orang Amori, dan sebagainya dia kawinin supaya apa? Tidak terjadi peperangan. Memang untuk sepintas masalah seolah-olah selesai. Dan Alkitab katakan 20 tahun, 30 tahun kemudian semua yang Salomo punya habis dirampas oleh orang yang dia ajak kompromi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak menghendaki ada satu kehancuran atas hidup manusia, termasuk pemimpin besar, orang yang paling berhikmat namanya Salomo. Tuhan panjang sabar, dia tunggu 20 tahun untuk Salomo diingatkan kembali. 6 pasal setelah itu di pasal 9 1 Raja-Raja, pasal 9 Tuhan ingatkan dan Tuhan ingin bertemu kembali dengan Salomo seperti di Gibeon. Artinya Tuhan ingatkan Salomo, apakah permintaanmu masih sama seperti 20 tahun yang lalu? Kamu minta hikmat dan pengertian. Dan Salomo masih bergelora, memberikan persembahan yang begitu besar. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku terima persembahanmu, aku dengar doamu. Tapi kalau hidupmu seperti Daud ayahmu, semua akan berjalan seperti yang aku rencanakan. Seperti karena aku ada perjanjian dengan papamu Daud. Nah singkat cerita bahwa ternyata Salomo, rambu-rambu yang Tuhan kasih itu, dia tidak perhatikan. Dia abaikan. Waktu Salomo memutuskan untuk tidak dengarkan tuntunan Tuhan yang semestinya. 2 pasal kemudian firman Tuhan katakan, itulah akhir kejatuhan Salomo. Saya enggak berbicara kejatuhan Salomo, tapi dampak keputusan seorang pemimpin besar. Kalau saya kasih lihat gambar situ, ya 300 tahun kemudian, itu terus berlangsung. Artinya sekian puluh generasi mengalami dampak yang buruk dari keputusan yang salah dari seorang pemimpin yang besar. Ya, ini saya kasih gambar ini dulu. Di situ Salomo yang mulai sampai di akhir 2 Raja-Raja 23, 24 dan 25 dan akhirnya bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan. Dibuang. Kalau kita baca Alkitab, kok Tuhan buang sih? Masa orang yang begitu berhikmat? Tuhan kan maha baik, maha penyayang. Nanti kita akan belajar sebentar. Kita mau belajar. Tuhan memang panjang sabar.
Tapi dosa nggak bisa sabar untuk menghancurkan umatnya. Kita harus mengerti isi hatinya Tuhan. Kita pun harus mengerti strategi si iblis untuk dikalahkan dan caranya bagaimana. Anaknya Salomo Rehabiam menuai untuk semua kesalahan akibat papanya lakukan. Sehingga terpecah 10 ke bagian utara, 2 ke bagian selatan. Dan kita dapati 95-97% semua raja yang di utara semuanya jahat. Kenapa Tuhan masih bertahan? Karena Tuhan masih melihat ada 2 suku yang masih bertahan. Yang ada raja-raja yang mau tetap berbalik sama Tuhan. Ya, suku Yehuda dan suku Binyamin di situ. Saya belajar sini, aduh Tuhan, sabar. Tuhan panjang sabar bukan dihitung dengan waktu yang panjang, bukan. Sekalipun nanti kita belajar, ya kita akan belajar terus bagaimana isi hati Tuhan yang panjang sabar. Makanya kita berdoa, kita untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Begitu belas kasihannya, kita juga mau kemarahan ilahi yang Tuhan nyatakan kepada bangsanya. Bukan dia benci sama bangsa Israel. Tapi sekali lagi dia benci dengan namanya dosa. Karena dosa membuat manusia terpisah, menjauh dari Tuhan. Oke, ya kita mau belajar. Dari awal Tuhan sudah tentukan bahwa kita ditentukan untuk berhasil. Seperti di Yeremia 29 ayat 11. Namun Tuhan tetap memberikan kepada kita yang namanya free will. Kita lihat di Ulangan 30 ayat 19 bisa ditampilkan ya. Saya mau menyampaikan dengan sangat cepat lagi. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau baik. Supaya engkau maupun keturunanmu. Lihat, Tuhan bilang pilih yang baik. Supaya baik keadaanmu. Supaya engkau dan keturunan mengalami hal-hal yang aku janjikan. Karena dari awal aku merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan kamu masuk pembuangan, tapi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Dan hidup penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Tapi begitu suku Yehuda yang masih ada raja yang baik, jatuh juga dalam dosa yang membuat mereka berpaling menjauh dari Tuhan. Dan dosa itu mengejar mereka, menyeret mereka supaya menjauh dari Tuhan dan mereka masuk pembuangan. Sekali lagi, Tuhan sekalipun mereka menjauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahannya. Kita mau lihat, Tuhan, saya pikir-pikir, kok sampai ke pembuangan sih? Mungkin Bapak Ibu nangkap, kok sampai dibuang? Kalau Tuhan sayang, mana mungkin? Dan itu kalau Bapak Ibu kita lihat di 2 Raja-Raja 23, 24, 25 dikatakan ada nubuatan Nabi Yeremia bilang, engkau akan masuk pembuangan selama 70 tahun. Ya, Nabi Yeremia. Nabi Yeskiel juga menyatakan hal yang sama. Kamu akan mengalami terhilang, terbuang dari pandangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak menghilangkan. Dosa akan mengaburkan semua pandanganmu untuk mengenal Tuhan yang benar itu. Ya. Tapi ada nabi-nabi juga di sana. Nabi-nabi palsu. Nggak mungkin. Mana mungkin orang berdosa bisa menghakimi kita, orang-orang percaya. Padahal mereka pikir bangsa pilihan, kita bangsa pilihan loh. Kita umat pilihan, mana mungkin dihukum sama orang jahat, orang kafir, orang-orang kasdim. Nggak mungkin. Padahal mereka nggak menyadari hidup mereka sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan. Nah, kita lihat Yeremia 2:17, saya dapatkan jawabannya di sini. Ya, luar biasa bahwa firman Tuhan katakan demikian. Bisa ditampilkan sambil dengarkan apa yang saya sampaikan bahwa Yeremia 2 ayat 17 katakan gini, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan, dan sekarang apa untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak minum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Dia tanyakan, kejahatanmu lah yang akan menghajarkan engkau, dan kemurtadanmu lah akan menghisap engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah
Tuhan Allah semesta alam. Wah, ternyata Tuhan tidak pernah membuang. Nubuatannya Nabi Yeremia menggenapi kenapa mereka harus dijajah oleh bangsa yang lebih kejam lagi, bangsa Babel. Ya, nanti kita akan belajar berikutnya. Tapi saya mau nyampaikan, mau kasih pesan bahwa kenapa bangsa Israel masuk tanah pembuangan, ke tanah negeri orang asing. Kita lihat lagi satu lagi untuk mendukung firman yang kita akan mulai ya. Mazmur 81 ayat 8 dan 6. Dikatakan di sini dengan cepat, dengarkanlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku akan balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepada Tuhan, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberikan makan gandum yang terbaik dengan madu gunung batu, dan aku akan mengenyangkannya. Lihat, Tuhan kasih peringatan dan Tuhan kasih janji yang begitu manis buat bangsa Israel. Dikatakan Israel tidak menyukai Tuhan. Makanya jangan heran mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk, degil, ya. Nah, kita lihat bagian yang tadi lagi, ya. Kita lihat bagian yang tadi lagi, mana nih? Bahwa butuh sejak kejatuhan Salomo, butuh 330 tahun. Tuhan menunggu dengan sabar untuk bangsa yang bebal ini, ya, bangsa Israel, tapi mereka tetap memilih untuk hidup dalam dosa dan masuk dalam namanya fase pembuangan. Ya, sekali lagi bukan Tuhan yang membuang, bukan Tuhan yang menginginkan ke tempat yang buruk, tapi bangsa Israel memilih untuk hidup dalam kedegilan hatinya. Ya, oke. Nah, di sini dikatakan bahwa sebelum masuk pembuangan ada satu raja yang luar biasa. Di sana terjadi revival, terjadi suatu kebangunan rohani KKR yang besar, dan dikatakan sebelum dan sesudah Yosia tidak ada raja yang seperti ini lagi. Ya, dulu ada Daud yang luar biasa, makanya patokan dulu ada Daud. Setelah itu ada namanya Raja Hizkia. Tapi setelah itu ada raja yang paling hebat yang membuat bangsa Israel kembali menyembah Tuhan seperti Daud leluhurnya. Ya, namanya Raja Yosia. Umur 8 tahun dia dipilih Tuhan, diangkat menjadi raja. 8 tahun. Wih, masih kecil 8 tahun dan jadi raja. Umur 16 tahun dia bilang sama para orang-orang pemimpin istana, rubuhkan tugu-tugu bait Allah, hancurkan semua penyembah berhala, sembelih itu nabi-nabi palsu segala macam. Umur 24 KKR yang besar terjadi, dan dikatakan umat Tuhan berbalik begitu luar biasa dan semua melayani Tuhan. Wow, ya, itu yang membuat hati Tuhan jatuh cinta kembali, dan itu yang menahan bangsa Israel tidak masuk tanah pembuangan. Ya, namun sekali lagi kita mau melihat kenapa sampai terjadi satu yang namanya next slide, oke. The point of no return, artinya apa? Titik tidak dapat berbalik lagi. Ya, kalau ada lagu not turning back, ya, nggak ada jalan balik. Itu bagus. Nggak ada jalan balik untuk selain Yesus. Sekali pilih Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yang dimaksud di sini, tidak ada jalan balik apa? Kita karena dosa membuat kita susah untuk balik kembali ke titik awalnya. Ya, itu yang membahayakan, yang sangat merugikan buat anak-anak Tuhan. Iblis, sekali lagi,
Dia tidak pernah main-main sama dosa. Kamu main-main sama dosa, kita bisa main-main sama dosa. Tapi iblis tidak pernah main-main sama dosa. Sekali dia cengkerem, dampaknya lebih dari apa yang kita pikirkan, bayangkan, dan harapkan. Dia selalu opposite Tuhan. Tuhan memberkati kita melebihi dari apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, dan kita doakan. Sebaliknya si jahat sedemikian. Dia akan berusaha menghancurkan manusia sedemikian parah. Sampai kamu tidak bisa mencapai titik untuk bisa berbalik lagi. Ya, padahal ya, sebelum mencapai titik yang tidak bisa balik lagi itu, tadi dikatakan bahwa bangsa Israel mengalami satu revival yang begitu luar biasa. Karena raja ini begitu mengasihi Tuhan. Dia melakukan seperti Daud leluhurnya. Dan revival KKR terjadi yang namanya Yosia. Ya, kita lihat, kita mulai. Oke. Apa yang dilakukan Yosia? Ya, dikatakan di 2 Raja-Raja 23 ayat 25 sampai 25 dikatakan, sebelum Yosia tidak ada raja seperti dia, yang dimana murka Tuhan seolah-olah terhenti karena ada satu raja ini, ya. Dan di situ yang dimana murka Tuhan menyala-nyala kayak seperti redam, ya. Kebakaran besar tiba-tiba redup. Karena ada seorang raja yang begitu cinta, begitu sayang, begitu mengasihi. Dan segalanya yang ditimbulkan hatinya membuat Tuhan jatuh cinta. Ya, tapi kita sangat sayangkan, Yosia mempunyai 3 anak. Dan 3 anaknya firman Tuhan katakan, semua jahat. Saya cari, kenapa seorang papa yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya mau all out sama Tuhan, habis-habisan sama Tuhan, tapi 3 anaknya jahat. Dan saya cari. Ternyata pengaruh dari mamanya. Dikatakan mamanya Hefsiba, jahat kelakuannya. Artinya kita jangan heran Amsal 1 ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan abaikan nasihat ibumu. Berarti nasihat seorang ibu pengaruhnya begitu besar dampaknya. Papa yang takut akan Tuhan membawa revival yang luar biasa. Tapi dia juga butuh seorang nasihat, seorang penasihat. Makanya dikatakan seorang ibu, seorang perempuan adalah seorang penolong. Bukan perongrong, penolong. Begitu dia merongrong anak-anaknya, dia akan membuat berpaling dari Tuhan. Begitu mengerikan. Tapi sebaliknya kita mau belajar, ada satu raja yang begitu jahat. Jahat, dikatakan begitu jahat sampai Tuhan ingat-ingat tuh namanya Ahab. Namun keturunannya tiba-tiba muncul raja yang baik, namanya Hizkia. Saya cari lagi, kok bisa baik? Sekarang Tuhan jahat semua. Dia muncul raja yang baik, yang bisa dikatakan tidak ada raja yang bisa sekian lama ditunggu-tunggu, tidak yang bisa melakukan seperti Daud leluhurnya. Namanya Hizkia. Saya lihat siapa? Karena pengaruh ibunya. Namanya Abia. Waduh, pengaruh mama begitu besar. Hai ibu-ibu. Anak-anak kita pun ya ada akan hidup berjalan bersama Tuhan apa tidak. Bukan hanya papa. Tapi pengaruh ibu begitu luar biasa. Artinya Amsal 1:8 balik lagi. Pengaruh papa dan mama yang berkolaborasi akan membawa dampak. Anak-anak akan takut akan Tuhan dan akan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Nanti bulan depan kita akan lihat seorang anak yang begitu luar biasa. Ya, kasih promosi dikit buat bulan depan. Oke ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau belajar bagaimana
satu sukses yang dilakukan revival akibat dari seorang raja yang bernama Yosia. Nah, di sini dikatakan bahwa Yosia hidup sama baiknya, bahkan selevel dengan Hizkia. Dikatakan di antara dua raja yang paling hebat di Israel, namun membuat mereka begitu cinta melayani Tuhan luar biasa. Tapi raja-raja berikutnya menyeret mereka pada kehancuran. Ya. Siapa raja itu? Kita lihat satu successful away, ada yang namanya Manase dan Yoahas. Pemimpin setelah Manase itu, pemimpin setelah Yosia, ya, Yoahas juga setelah Hizkia segala macam. Dia katakan bahwa menyeret ke titik sejarah di mana kehancuran tidak bisa bisa dibatalkan dan tidak bisa dihindari lagi. Wow, ya. Raja yang takut akan Tuhan membawa pada kelimpahan kemakmuran, keamanan dan semua kekayaan yang Tuhan janjikan datang dari berbagai pelosok dunia. Tapi waktu raja penerusnya tidak melakukan yang seperti yang Tuhan lakukan, dia akan menyeret membawa pada kehancuran yang begitu besar dan luar biasa. Nah, sekarang kita mau belajar langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga dapat menyebabkan spotlight yang dari Tuhan tuh menyorot kepada diri Yosua itu, ya. Nah, yang pertama kita lihat, ternyata Yosia itu melibatkan semua orang. Semua generasi dia libatkan. Mulai yang dari yang tua, ya, selevelnya Omah Amuk kemarin, Popo Amuk, sampai yang itu si Java, ya, si Pre, ada dari yang paling tua sampai paling muda, dia libatkan semua orang Yehuda, para nabi, para bangsawan, orang awam, orang kecil, orang yang terhormat, orang biasa-biasa, semua dilibatkan. Bapak Ibu bisa belajar dilihat di 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2. Nah, yang kedua, ternyata Yosua tuh seorang yang pemberani, nggak takut ngambil resiko, masih muda loh. Umur 16 bilang hancurkan tugu ini, hancurkan semua mesbah-mesbah Baal segala macam. Umur 16, ya, dia punya keberanian yang luar biasa. Makanya saya mau ajak anak-anak muda di tempat ini, kalau kamu hidup dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu mempunyai keberanian yang sama seperti Yosia saat ini. Ya, perhatikan baik-baik kaum muda. Jangan biarkan masa mudamu terbuang percuma dan sia-sia, menghabiskan waktu yang sia-sia. Dia sangat berani, nggak takut ngambil resiko untuk mengambil perubahan. Ya, di ayat yang kelima, 2 Raja-Raja 23 ayat yang kelima. Dan dia bilang gini, dia menyelesaikan dengan kuat, dengan kekuatan yang penuh. Enggak ragu-ragu. Ya, apa yang dilakukan? Karena selama ini waktu dari Salomo ke Yerobeam 40 tahun kemudian, dosanya Yerobeam begitu jahat dan padahal Yerobeam nggak ngapa-ngapain, Tuhan angkat jadi raja. Terus raja demi raja, bukan tambah baik, tambah jahat. Dan setiap ganti raja, ada yang raja yang cukup baik, tapi dia bersihinnya tanggung-tanggung. Ya, kurang berani, kurang ekstrim. Ya, dia menyelesaikan dengan kuat. Tapi Yosia, dia mencabut sampai akar-akarnya, sampai habis. Coba ditampilkan 2 Raja-Raja 23 sampai 13. Ini khusus, minta ditampilkan. Jadi dia menghancurkan sampai berhala yang didirikan kapan? Pada zaman Salomo. Wah, sekarang Bapak Ibu bisa ngerti kenapa dosa nggak main-main dan dia berakar untuk membelenggu. Orang keluar sangat sulit. Belenggu itu begitu kuat. Coba ditampilkan. 2 Raja-Raja 23 ayat 13. 2 Raja-Raja 23 ayat 13. Oke, ya. Ternyata Baal yang Salomo buat bersama istri-istrinya, ya, 2 Raja-Raja
1 Raja-Raja pasal 11. Karena Salomo terlanjur jatuh cinta sama perempuan asing. Perempuan istri-istri yang menyembah berhala. Dampaknya 330 tahun kemudian. Dan Yosia lah yang menyelesaikan itu semua. Habisi semua. Habisin sampai tuntas. Karena apa? Selama masih ada sisa, selalu bangsa Israel berbalik kepada tempat yang jahat. Dan hal ini membuat Tuhan jatuh cinta sama Yosia. Wow, setelah dan sesudah Yosia, sebelum dan sesudah Yosia tidak ada raja yang seperti ini. Yang menyelesaikan seperti isi hatinya Tuhan. Wow, ya, dikatakan lagi bahwa waktu Yosia melakukan hal itu, dia bukan cuma tangannya begini, nanti ini ya, ini. Enggak, dia turun tangan sendiri. Dia datang ke bait Allah. Ternyata di bait Allah dia menemukan apa? Kitab Taurat. Kitab yang menjadi peringatan. Apa yang tadi kita bacakan tadi. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan. Dan Yosia bilang ini penting. Seorang yang ini nggak bisa didelegasikan sama menteri oleh ajudan segala macam. Harus pemimpin yang berbicara. Karena ada otoritas di mulut pemimpin untuk menyampaikan itu. Dan Yosia membacakannya sendiri. Kita nggak boleh main-main lagi. Dosa sudah merajalela. Maka yang dikatakan tadi, Yosia membereskannya sampai ke akar-akarnya. Wow, ya. Nah, dia tidak kompromi. Apa yang dikompromiin? Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat 19, ayat 11, di situ ada kereta-kereta kuda. Yang apa gambaran kereta? Kuda dan kereta-keretanya. Pada waktu itu adalah berhala. Karena kalau kita berharap berpaling dengan kuda dan kereta, berharap setiap kali mengalami peperangan selalu ada kemenangan. Jadi ibaratnya kayak feng shui-nya ke sana. Ada kereta dan kuda. Buat raja yang nggak punya Tuhan, untung. Kalau ada ini gue perang bisa menang nih. Gue bisa pasti sukses. Kita pun kan berharap, kalau punya tempat yang begini, pikiran kita tuh, kalau punya deposito, punya perusahaan ini, pasti sukses. Enggak. Yosia bilang, enggak. Kuda dan kereta pun aku singkirkan. Itu salah satu pintu yang menyebabkan hati bangsa ini berpaling dari Tuhan. Musnahkan semua, tidak berkompromi. Apa yang menyebabkan itu? Yosia melakukan itu. Ternyata di ayat 19 dikatakan begini, kerinduannya hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah mengorbankan segalanya, kita pun harus punya sikap hati yang sama. Kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Wah, ya luar biasa ya. Nah, kita mau belajar lagi. Next slide kita lihat belajar. Bagaimana bahwa Yosia itu adalah seorang pemimpin yang dinanti-nantikan. Banyak orang berdoa. Yeremia berbicara, ya, 300 tahun sebelumnya ada nubuatan. Nanti ada seorang raja yang hebat. Ada seorang raja tidak berkompromi seperti leluhurnya Raja Daud. Banyak orang berdoa, Tuhan kapan dia datang? Kapan dia revival? Setiap ganti raja. Jahat. Kok gak seperti janjian? Dia doa lagi, Tuhan kapan nubuatan itu digenapi? Setiap generasi pengen menyaksikan apa yang kerinduan seperti Daud. Waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Wah, itu dirindukan di banyak orang berdoa. Ya, nah kita lihat di ayat 17 dikatakan, pada waktu kejadian itu, Yosia sendiri nggak tahu bahwa nubuatan itu turun atas dirinya, dia nggak tahu. Tapi pada waktu dia datang ke kota itu, ya, dia sedang menajiskan semua tempat bait Allahnya si orang-orang Baal ini, dia menajis. Cara menajiskan gimana? Semua mayat tulangnya hancurkan jadi abu, lalu ditebarkan. Barang siapa memegang atau menjamahnya, dia najis. Artinya tujuannya supaya bangsa Israel tidak lagi berbalik dengan ke jalan sehat. Karena selama ini setiap raja-raja yang berganti
Selalu ada sisa yang menyebabkan, wah masih ada berhala di sebelah sana. Maka dikatakan di sana, sudah diruntuhkan, tapi selalu ada tapinya. Artinya tidak tuntas. Mereka menjelaskan, tapi Yosia sikat habis, dinajiskan semuanya. Tapi Yosia sendiri nggak tahu bahwa dia sedang berjalan dalam nubuatan. Sampai di ayat 17 bilang, tapi orang-orang di kota itu tahu. Nanti ada seorang raja yang berbuat ABC. Dia akan merubuhkan tugu-tugu Baal, menghancurkan mezbahnya. Dia akan segala macam. Yosia nggak tahu. Sampai satu kali Yosia sudah, itu apa itu? Itu tugu apa? Baru orang bilang, itu tugu peringatan yang dikatakan, disampaikan dari generasi ke generasi untuk menantikan seorang raja yang melakukan seperti Daud leluhurnya. Yosia, siapa raja itu? Kamu. Oh iya, ya. Jadi kita kalau dinubuatkan seseorang segala macam, janganlah berusaha untuk kita mewujudkan. Karena kalau itu dari Tuhan, nubuatan itu akan terjadi seperti yang Tuhan mau. Tanpa kita harus fokus ke situ. Supaya apa? Supaya itu pure. Itu Tuhan yang mau. Dan harus caranya Tuhan juga. Ya, kita bersyukur dan nubuatan, amin. Pegang janji itu, simpan dalam hati. Seperti Maria akan lahir seorang juru selamat lewat kandunganmu. Lalu Maria menyimpan dalam hatinya. Ya semua kita simpan dalam hatinya. Dan kita terus berjalan fokus. Seperti apa yang Tuhan mau. Nah, tugu itu tujuannya apa? Tugu peringatan itu. Tidak lain dan tidak bukan. Bahwa masyarakat, orang-orang generasi demi generasi, 330 tahun mereka tunggu. Mereka menunggu dengan antusias. Kapan raja itu muncul? Kapan revival dinyatakan? Kita pun sama. Saatnya kedatangan dia yang datang kedua kali. Pemulihan seutuhnya. Kapan Tuhan nubuatan janji Tuhan akan datang. Membawa orang-orang percaya. Dan membawa kita masuk dalam pernikahan kudus anak domba. Nantikan dengan antusias. Oh ya gue udah denger. Gue lagi umur 15 udah denger. Umur 40 udah denger. 60 udah denger. Tapi kita tidak menantikan dengan penuh antusias. Seperti warga jemaat yang ada di kota Yosia saat itu. Nah, kita balik lagi. Baru kita bisa mengukur jalannya perjalanan. Next slide. Kita bisa lihat. Kita bisa mengerti. Tolong, next slide. Nah, ada orang-orang yang apa? Akhirnya di tahun 640 sampai 609, Yosia menggenapi nubuatan tersebut. Kalau Tuhan pakai hidup kita, cepat atau lambat, nubuatan itu sampai kepada kehidupan kita. Dan kalau itu dari Tuhan kembali, kita akan memuliakan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena itu milik Dia. Dia sayang sama kita dan kita bisa melihat bagaimana Allah yang begitu mulia mau berkolaborasi, bekerja sama dengan kita. Nah, dan kita dapat itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih kesayangan Tuhan berikan dan Yosia meresponnya dengan yang namanya ketaatan. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau belajar. Kok bisa ya? Bisa gimana prosesnya? Yosia yang raja yang luar biasa. Kembali lagi punya anak 3 anak bisa jadi jahat. Anaknya apa nggak nonton, papanya lagi KKR luar biasa, mengalami jamahan. Apa mereka nggak ngelihat papanya lagi asik sama Tuhan? Ya, tanda-tanda heran menyertai dan dikatakan semua lapisan masyarakat melayani Tuhan. Kok anaknya enggak? Apa yang menyebabkan segala macam? Ya, apa yang menyebabkan? Kita mau belajar, punya proses terjadi. Nah, menyimpang, menurun dan tenggelamnya semua keadaan selalu dimulai di rumah Tuhan. Ya, selalu di rumah Tuhan. Hati-hati. Bukankah tubuhmu di bait Allah? Nah, kita di rumah Tuhan, ya, enggak selalu di gedung gereja, tapi di rumah Tuhan. Ya, di rumah dikatakan semua menurun yang tenggelam bahkan terhilang di rumah Tuhan. Nah,
Yang pertama saya mau bagikan bahwa firman Tuhan hilang di bait Allah. Wow, bisa bingung? Coba ya. Saya baca gini, luar biasa. Ternyata kita datang ke gereja bukan berarti kamu akan berarti udah beres semua urusanmu. Kamu datang ke gereja beribadah kalau cuma sekedar ke gereja, yang penting gue hari Minggu datang udah ke gereja. Jadi persoalan udah beres? Enggak. Selama kita nggak ketemu sama firman, nggak ketemu sama Yesus, kamu nanti nggak dapat apa-apa. Apa gunanya? Makanya bilang, setiap kita datang ke pertemuan ibadah, katakan, janganlah kamu membiasakan untuk tidak kumpul dalam pertemuan ibadah. Artinya, kita harus waktu datang ketemu dengan firman. Dan di tempat rumah ibadah harus ada firman. Nggak salah kita dalam the living word. Harus dapat terima firman yang hidup. Kalau firman sekedar firman, harus firman yang hidup. Yang merubah setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan di 2 Raja-Raja 23 ayat 2 dikatakan, Yosia di bait Allah ditemukan apa? Kitab Taurat itu. Kan lucu. Selama ini di rumah ibadah ada apa? Sampai ditemukan, berarti selama itu ada di situ. Cuma tidak pernah berfungsi. Nah, selama ada firman ada di kepala kita. Ya, tapi enggak sampai turun ke hati dan melakukan satu tindakan. Karena firman itu hanya sekedar pengetahuan. Bukan menjadi rema. Bahkan kita menghidupinya. Ya, nah, lalu apa yang dilakukan oleh Yosia? Lalu dia membacakan ke telinga mereka semua perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di bait Allah. Tadi dikatakan Yosia sendiri, aku pemimpin, aku yang harus menyampaikan ini. Bukan ajudan, bukan perdana menteri, bukan kepala pasukan, tapi aku sebagai raja. Otoritas tertinggi ada di aku. Aku harus menyampaikan supaya telinga mereka mendengar. Tapi cocok. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Waktu dibacakan dan semua. Dan terjadilah revival. Kebangunan rohani semua dibereskan sampai tuntas. Yang kedua, bahwa di rumah Tuhan terkontaminasi oleh berhala dan dosa. Berhala apa? Bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa apapun yang menyeret, yang mengeluarkan fokus kita keluar dari Tuhan. Itu yang menyebabkan terkontaminasi. Ya, itu pun dimulai dari rumah Tuhan. Ya, tidak ada firman, berhala dan dosa akan itu pintu masuk menyebabkan tidak ada titik balik untuk bisa balik lagi. Seperti terkunci kakinya, terbelenggu. Ya, gajah yang masih dari kecil, kalau dirantai, dia dikasih diameter diameter untuk bergeraknya 2 meter aja. Dia pasti cuma 2 meter segini aja, gajah akan berputar gini. Begitu sekian tahun kemudian begitu besar, rantainya dilepas, dia nggak akan berpikir, ini kesempatan aku lari. Enggak, dia akan tetap 2 meter. Ya, dia akan tetap 2 meter putar situ aja. Kok nggak pergi hus, nggak berani, kenapa? Dia sudah terpasung sedemikian rupa. Pokoknya yang aku tahu, aku hanya 2 meter. Satu kali saya belajar, mendengar juga, ada belajar dan memperhatikan yang namanya kutu loncat. Pernah tahu kutu loncat? Namanya juga kutu loncat. Dia loncat. Dan dia berusaha untuk loncat setinggi mungkin. Dia akan melompat setinggi tempat yang dia kasih. Kutu loncat. Kalau dia ditaruh di botol seperti ini, dia akan bisa meloncat setinggi ini. Ya, kalau dikasih segini, setinggi itulah. Lalu kutu loncat itu ditaruh di sebuah korek api. Begitu loncat, ya mentok. Ya mentok. Begitu dibuka, dia loncat terus segitu. Ya, itulah berhala dan dosa yang membuat manusia terbelenggu dan terpasung. Ya, sebagai gambaran. Nah, yang ketiga yang menyebabkan di 1 Tawari 23-25 dikatakan begini.
bahwa Yehoyakim memberikan emas dan perak itu kepada Firaun. Yehoyakim tuh memberikan upeti sama Raja Mesir. Dia menarik pajak dari negeri supaya uang dari pajak itu dikasihkan sama Firaun. Kan lucu, harusnya Yehoyakim sebagai raja, dia bela rakyatnya. Dia belain apapun yang terjadi supaya rakyatnya makmur. Tapi ini enggak. Karena firman hilang, karena dia menajiskan bait Allah dengan tugu berhala dan dosa, dampaknya dia menyebabkan tidak punya belas kasihan. Dia akan tindas orang yang lebih rendah yang harusnya dilindungi untuk keselamatan dirinya. Yehoyakim, supaya aku hidup. Pokoknya lu harus bayar pajak, bukan gua. Firaun minta emas perak, mana punya lu? Ambil, rampas suruh pasukannya. Enggak ada belas kasihan. Kalau kita hidup tanpa firman, tanpa sadar, empati terhadap orang lain pun kita tidak akan ada. Saya ngerti ya? Oke. Nah, yang berikutnya adalah di 2 Tawari 36 ayat 37 dikatakan, para pemimpin kehilangan hati nurani dan belas kasihan. Ya, dia membawa Raja Kastim kepada mereka dan raja itu akan membunuh orang-orang muda dengan pedang. Di mana? Orang-orang muda dibunuh di bait suci di rumah Tuhan. Wow, jangan heran anak-anak muda sekarang ini terhilang di luar. Jangan heran mereka mencari penerimaan di luar karena hati nurani para pemimpin ya tidak punya belas kasihan, tidak punya empati sama anak-anak muda, tidak punya lagi legacy yang bisa diberikan buat mereka, dan mereka dibunuh secara rohani, secara teladan segala macam di mana? Di bait suci. Ya. Nah, dan akhirnya yang terakhir dibilang gini, mereka kehilangan generasi mudanya. Jangan heran kalau Bapak Ibu di gereja yang lama, di tempat lama, mereka mengalami anak mudanya nggak ada, habis, ya habis. Kenapa? Mereka nggak terhilang di rumah Tuhan, nggak ada firman. Nah, dikatakan di ayat 2 Tawari 24 ayat 16 dikatakan begini. Lalu semua orang yang gagah perkasa sebanyak 7.000 orang, para tukang, para pandai besi 1.000 orang, serta dan seluruh pahlawan yang dapat berperang dibawa oleh Raja ke Babel sebagai fase untuk pembuangan. Orang-orang hebatnya, orang segala macam hilang semua, habis dibawa ke Babel. Dunia akan sedang menyeret orang-orang percaya sedemikian rupa. Makanya firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu dengan serupa dengan dunia ini. Lihat, dunia sedang menarik orang percaya sedemikian rupa supaya kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Wow. Ya. Nah, sebagai refleksi, saudara ingin dikenang sebagai apa? Kita semua. Jangan lihat jumlah, tapi lihat Tuhan bermain dengan jumlah yang ada di tengah-tengah kita. Hal apa yang kita sedang lakukan hari-hari ini untuk bisa mencapai seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan percayakan pada Yosia. Ada 3 raja hebat, ada Daud, Hizkia, dan Yosia. Itu disebut-sebut terus. Hati bapak berbalik pada anaknya, hati anak berbalik pada orang tuanya. Nah, sebagai warisan, ya, siapkan nanti, bentar lagi ada generasi yang baru. Coba kita ingin melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi tanpa sadar, banyak orang berkata, Tuhan, aku yang ini mau, tapi yang ini sulit, nggak mungkin. Ya, sering banyak orang begitu. Aku mau Tuhan, tapi yang ini sulit, nggak mungkin. Seolah-olah ada belenggu, ada rantai yang membuat orang nggak bisa bergerak. Artinya, saat Tuhan meminta kita untuk memuridkan,
kita nggak bisa ganti itu dengan persembahan. Tuhan, aku nggak bisa memuridkan. Gua kasih deh persembahan, nggak bisa. Tuhan percaya sama kamu untuk memuridkan. Ya, dan pada waktu Tuhan meminta kita untuk memberi persembahan, beri, Tuhan bilang. Kita nggak bisa dengan yang namanya, oh yang penting gue berbuat baik lah, nggak usah memberi. Yang gue penting nggak nyolong, nggak ini, yang penting nggak bisa. Kalau Tuhan sudah beri ya beri, karena ada sesuatu pembelajaran nilai yang Tuhan mau bagikan sama kita. Bahkan waktu Tuhan ingin kita membangun hubungan intim dengan kita, wah Tuhan, yang penting gue kerja rajin, yang penting usahanya maju, nggak nipu, nggak nyolong, bener, nggak bisa. Tuhan mau hubungan intim. Hartamu itu enggak, katakan di surga nanti lantainya emas. Kita punya emas berapa kilo pun enggak ada nilai. Coba keset lantai. Ya. Intimasi yang Tuhan mau. Ya. Nah, bahkan waktu Tuhan meminta kita untuk bekerja rajin, kita tidak bisa menggantikannya dengan aktif di pelayanan. Udah, yang penting gue aktif dah. Padahal ujungnya dia malas untuk bekerja. Nggak bisa digantikan. Jangan berkamuflase seolah-olah kamu aktif. Gue kan pelayanan, makanya jangan alergi. Di luar sana begitu. Kristen ya? Jangan. Banyak alasan. Izin. Ya, hati-hati. Ya. Padahal value yang Tuhan mau bilang, kalau orang masuk jam 7, jam 6 gue kerja. Kalau lu 5 jam, gue 8 jam lebih rajin. Itu value-nya. Tanpa disuruh, tanpa bina. Sama di rumah Tuhan kalau tidak mengerti hal ini. Mimbar udah disiapin. AVL udah disiapin. Gue datang tinggal ini. Kita sedang dilatih demikian oleh Tuhan. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena sebagaimana kita ingin mempunyai nilai yang bervalue, Tuhan akan bermain sesuai dengan respon kita. Yang terakhir ya, saat Tuhan meminta kita sabar menjalani proses, kita tidak bisa minta dipercepat Tuhan. Nggak bisa jalan pintas dengan cara apapun. Jadi saat Tuhan meminta kita taat di satu area, kita tidak bisa mengganti dengan apapun juga selain kita taat. Saya undang next generation yang Tuhan percayakan, yang akan tampil, yang akan memberikan, yang dipersiapkan untuk yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Silakan anak-anak dikasih Tuhan.